Lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar, dan kontrak interaksi ini biasanya melibatkan transaksi ekonomi yang dilakukan secara sukarela dan pertukaran properti. Fokus manajemen di lingkungan bukan pasar adalah bagaimana perusahaan mobil dapat berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab dalam mengelola isu publik dan privat ini sehingga isu ini dapat diatasi. Peran manajemen. Manajemen yang sukses membutuhkan kerangka kerja untuk menganalisis isu-isu non-pasar. Prinsip ini yang digunakan adalah strategi untuk mengatasinya. Kerangka kerja, prinsip, dan strategi ini memungkinkan manajer untuk mengatasi masalah secara sistematis dan memandu perusahaan dengan sukses dan bertanggung jawab di lingkungan bukan pasar mereka. Dalam merumuskan strategi bukan pasar, manajer dapat memanfaatkan keahlian pengacara, spesialis komunikasi, dan spesialis hubungan masyarakat. Manajer maupun pada akhirnya harus mengevaluasi kualitas saran yang mereka terima dan menggabungkannya dengan pengetahuan mereka sendiri yang berkaitan dengan pasar dan lingkungan bukan pasar. Lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar. Baik lingkungan pasar dan lingkungan non-pasar dari suatu bisnis adalah bersifat bersaing. Dalam lingkungan pasar, perusahaan bersaing melalui pasar atau strategi bersaing mereka. Dalam lingkungan bukan pasar, undang-undang, peraturan, putusan administratif, dan tekanan publik adalah hasil dari kompetisi yang melibatkan individu, aktivis, kelompok kepentingan, dan perusahaan di lingkungan pasar. Strategi ditengahi oleh pasar. Sedangkan di lingkungan bukan pasar, strategi ditengahi oleh lembaga publik dan swasta termasuk legislatif dan pengadilan dan badan pengatur dan sentimen publik. Analisis lingkungan bukan pasar. Yang pertama, lingkungan pasar perusahaan dikarakteristik oleh 4I, yaitu yang pertama, isu atau persoalan pokok adalah unit dasar analisis dan fokus dari tindakan non-pasar. Interest adalah kepentingan, mencakup individu atau kelompok yang berpreferensi tentang atau kepentingan masalah. Institution atau institusi didefinisikan oleh Douglas North pada tahun 1990 sebagai aturan main dalam masyarakat yang membentuk interaksi manusia. Institusi pemerintah termasuk entitas seperti badan legislatif dan badan pengatur. Yang keempat, information atau informasi berkaitan dengan risiko yang berkaitan dengan produk individu dengan teknologi. Lingkungan bukan pasar industri mobil atau otomotif. Ini mengidentifikasi isu tertentu yang dihadapi industri otomotif dan kemudian mengidentifikasi interest institution dan information yang terkait dengan masalah yang dihadapi industri otomotif. ISO adalah peraturan penghemat bahan bakar pada tahun 2012 sampai tahun 2016 Amerika Serikat. Peraturan hemat bahan bakar pada tahun 2017 sampai tahun 2025 Amerika Serikat. PSA atau FTA gabungan kekuatan dari raksasa mobil nomor 4 dunia. Mobil Ford yang termasuk yang hemat BBM. Peraturan hemat bahan bakar Cina. Regulasi hemat bahan bakar Uni Eropa, pajak bensin, standar keselamatan. Keselamatan lalu lintas, peringkat keamanan, peraturan keselamatan, tanggung jawab produk, perjanjian waralaba perdagangan internasional. Tarif Cina terdiri dari sengketa perdagangan dan bantuan bencana. Emisi terdiri dari subsidi, kekayaan intelektual, protes lokal, hak tata kelola, union bargaining, informasi konsumen, media berita, kepentingan institusi, perubahan dalam lingkungan bukan pasar, detail rekomendasi, mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bukan pasar. Siklus hidup masalah bukan pasar. Siklus hidup masalah bukan pasar menghubungkan tahap perkembangan masalah dengan dampaknya pada perusahaan. Secara khusus, siklus hidup masalah bukan pasar tidak mengidentifikasi faktor penyebab timbulnya masalah dan kemajuan dari suatu masalah. Masalah bukan pasar dapat berkembang melalui 5 tahap. Yang pertama, identifikasi masalah, pembentukan kelompok kepentingan, undang-undang, administrasi, dan penegakan. Ketika suatu masalah berkembang melalui siklus hidupnya, dampak terhadap perusahaan cenderung meningkat.